Kalau essence nyala itu ada apa-apa mbak. Jatuhnya adalah itu bisnis, karena ada profit, karena ada keuntungan dari video itu. Ini Ria Ricis ini jenius mbak, dia itu pebisnis. Wala netizen yang tercinta, Kemal Palevi kembali buka suara terkait cuitannya di X yang mengomentari perkara perceraian Ria Ricis. Sebelumnya, Kemal Palevi sempat menjadi bulan-bulanan netizen yang budiman setelah menulis cuitan yang mempertanyakan vlog perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Seperti diketahui, Ria Ricis memang kerap mengunggah segala kegiatan pribadinya sebagai konten di media sosial, terutama di YouTube. Hal itulah yang diduga membuat Kemal Palevi membuat cuitan yang dinilai kurang berempati dengan rumah tangga Ria Ricis. Sontak saja, cuitan tersebut mengundang ragam komentar dari netizen yang berbakti. Kemal dinilai tidak memiliki empati atas musibah rumah tangga yang menimpa Ria Ricis. Tidak hanya itu, bahkan Ria Ricis sendiri juga kedapatan menotis cuitan Kemal tersebut dan menjawabnya. Aku nggak habis pikir ketika Mas Kemal Palevi bisa-bisanya ngomong kayak gini ke Mbak Ria Ricis. Mungkin maksudnya bercanda ya, tapi kayaknya timing dan kata-katanya tuh kurang cocok gitu dibuat postingan kayak begini. Jadi jujur ya, di sini aku sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, cukup heran sih sama sikapnya Mas Kemal Palevi ini. Ya memang kita tahu ya kalau Kak Ria Ricis ini kan influencer, YouTuber juga. Jadi itu apa-apa dikontenin, diposting. Aku yakin kok di sini Mbak Ricis ini nggak ada maksud apa-apa, cuma membagikan gitu loh tiap momen yang dia alami. Apalagi mohon maaf Mas Kemal ini kan juga public figure yang jauh lebih dulu terjun di dunia entertain. Harusnya lebih bijak lah sama hal-hal kayak gini. Mas ini juga udah punya istri, udah punya anak. Jadi paling nggak harusnya udah ngerti banget lah ya laki-laki itu harus seperti apa. Simpelnya gini, coba nih Mas bayangin. Ini tamit dulu tapi ya, misal kejadian dialami Mbak Ricis ini nimpa di keluarganya Mas Kemal. Bisa bayangin nggak sakitnya gimana? Toh sebetulnya kita semua kan juga nggak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Mbak Ria Ricis, gimana beratnya perasaan dia ketika harus terpaksa ambil keputusan seperti ini. Mana mungkin sih ada seorang istri yang bahagia ketika rumah tangganya tuh seperti ini. Apalagi udah punya anak tuh. Pasti tuh juga tetap ngerasain berat. Laki-laki itu kan dianggap sebagai tameng gitu ya. Nggak pantas punya sisi julid. Laki-laki tuh gentle, pelindung, support system. Ingat, hukum karma dari Tuhan itu ada. Jangan sampai tindakan yang mungkin kita bilang ini iseng jadi bumerang juga buat diri kita sendiri. Mbak Ria Ricis, semangat ya, semoga semuanya tetap baik-baik aja. Mbak Ria Ricis diberikan ketabahan, dikasih hikmat, dan semangat juga untuk membesarkan Mona dengan baik. Kamu ibu yang hebat. Beberapa hari menjadi sasaran empuk netizen yang budiman, Kemal Palevi akhirnya kembali buka suara. Sebuah video berisi semacam klarifikasi diunggah di akun sosial medianya. Dalam videonya, Kemal mengomentari sebuah video tanggapan salah satu netizen yang budiman yang menyinggung cuitannya tentang perceraian Ria Ricis. Kemal menegaskan bahwa cuitannya itu sama sekali tidak bermaksud bercanda atau membercandai kasus perceraian rumah tangga Ria Ricis. Katanya, ia memang benar-benar bermaksud bertanya, apakah akan ada vlog tentang perceraian mereka atau tidak? Kemal menjelaskan cuitan pertanyaan vlog perceraian itu memang seharusnya diarahkan kepada Ria Ricis sebagai influencer yang hampir selalu mengunggah segala kegiatan pribadinya. Bahkan Kemal juga menyinggung beberapa vlog yang pernah diunggah di YouTube Ria Ricis yang sejatinya tidak harus menjadi konten. Atas kesemuanya itu, Kemal merasa berani untuk mempertanyakan tentang vlog perceraian Ria Ricis. Menurutnya, vlog perceraian itu bila ada mungkin juga bisa menjadi edukasi bagi semua orang. Lebih lanjut, Kemal juga menyinggung bahwa apa yang dibuat Ria Ricis dengan mengunggah semua kesehariannya di media sosial itu bukan semata-mata untuk mengabadikan momen, melainkan juga untuk keuntungan. Tadinya gue udah males nih bikin video-video begini ya kan, bahas ini. Tapi karena tadi malam banget nih, gue baru nonton konten TikTok ada yang selesaiin gue. Jadi isi kontennya tuh tentang pertanyaan gue ke Ria Ricis. Intinya ada beberapa poin yang pengen banget gue debat, makanya gue bikinin video ini gitu. Dan dibahas kalian aja lah, toh juga udah viral. Ricisnya juga udah mention gue di Twitter, di TikTok. Jadi biar sekalian aja lah, biar clear. Toh juga kasus ini habis debat capres hilang. Di video itu intinya adalah mbaknya ini heran dan bingung kenapa gue nge-tweet soal pertanyaan vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum. Intinya itu, dan itu kayaknya perdebatan semua orang sekarang ya, gitu ya. Itu kan viral sekali ya. Intinya ngebot soal ini mungkin bercandaan. Nih gue tegasin nih buat mbaknya dan juga buat netizen-netizen yang ini fans Ria Ricis terutama nih ya, yang dari kemarin menyerang saya ya. Nih gue tegasin, itu tidak bercanda.
Itu satu. Itu bukan bercandaan. Itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu hanya bisa gua lemparkan ke seorang Ria Ricis. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita sama-sama tahu dan ini fakta. Cuma Ria Ricis, nggak tahu deh, mungkin cuma Ria Ricis mungkin ya. Tapi ini fakta, Ria Ricis itu behaviornya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke YouTube, ke sosial media. Nikah, pacaran, ijab kabul, akikah, suaminya masuk rumah sakit, masuk IGD, bokapnya, soal bokapnya yang ya kita sama-sama tahu lah gitu. Semuanya honeymoon dia upload semua, bahkan ziarah kubur dia upload berpart-part. Ziarah kubur loh. Nggak, gue tanya deh, siapa dari kalian yang ziarah kubur kepikiran bikin konten gitu? Ziarah kubur, kita mah kalau ziarah kubur udah mengingat kematian aja udah. Tapi ini bisa loh kayak, hari ini kita mau ziarah kubur loh. Oh iya ya gitu ya. Ya bawa kamera ya, kita ngonten di sana. Ada orang begitu kepikiran begitu? Gak ada. Ya cuma dia Ricis doang udah itu. Jadi ya patokan gue ya, oh Ricis tuh ngonten limitnya udah segitu loh. Sampai kayak ziarah kubur aja udah dikontenin apa segala macem. Itu tuh limitnya udah segitu gitu. Makanya gue berani nanyain itu. Dan itu pertanyaan kan. Itu pertanyaan, bukan statement, bukan nggak ada unsur bercanda, nggak ada, itu pertanyaan. Kalau ada ya gue mau nonton, siapa tahu itu jadi pembelajaran gue supaya itu nggak tertimpa di rumah tangga gue. Oh mungkin di situ ada video soal perceraian ternyata ribet, biayanya berapa segala macam. Mungkin di vlog itu jadi edukasi gitu, jadi edukatif, makanya gue mau nonton. Tapi kalau nggak ada mah ya udah gitu, nggak ada maksud apa-apa, itu cuma nanya. Itu satu. Yang kedua, di video itu mbaknya bilang bahwa sebenarnya kayaknya karya Ricis ini nggak ada maksud apa-apa sih, cuma pengen mengabadikan momen aja gitu. Nah, nggak ada maksud apa-apa, ini harus di-bold nih mbak. Ini mohon maaf banget mbak, ini harus di-bold. Nggak ada maksud apa-apa itu, bener mengabadikan momen dan nggak ada maksud apa-apa ketika AdSense tidak nyala. Kalau AdSense-nya nyala, itu bukan cuma, itu nggak ada maksud apa-apa, enggak. Kalau AdSense-nya nyala, itu ada apa-apa mbak. Jatuhnya adalah itu bisnis, karena ada profit, karena ada keuntungan dari video itu. Ini Ria Ricis ini jenius mbak, dia itu pebisnis, bener dah. Itu konten, emang ya ini mah bisnis bergedok personal life ini mah gitu. Ini jenius, ini anak ini mah Ricis ini jenius gitu. Dia bisa tuh, dia tahu kalau upload keluarga yang bagaimana, kalau ziarah kubur ini viewersnya banyak, dia tahu, dia bisnis gitu. Dan itu tuh ada profit, ada keuntungan. Dia nyalain AdSense berarti ada duit masuk ke dia gitu. Oke, mengabadikan momen. Temen saya juga banyak, temen gue juga banyak yang mengabadikan momen sama anaknya, sama keluarganya. Tapi ya udah diabadikan aja, direkam, diupload ke Instagram. Ini kan diupload ke YouTube, AdSense-nya nyala. Jadi kalau di bold, ini mah nggak ada maksud apa-apa, ini mah cuma mengabadikan momen. Ini kalau ada AdSense-nya itu ada apa-apa, itu berarti artinya itu bisnis, udah bisnis. Tapi ya udahlah, toh gue bikin video ini juga kalian tetap serang saya. Toh gue bikin video ini juga tidak mengubah perspektif kalian kalau saya tidak punya empati. Jadi ya udahlah, gue sekalianin aja bikin video ini. Dan intinya sehat-sehat terus aja buat mbaknya, sehat-sehat terus buat Ria Ricis. Semoga Ria Ricis dan mbaknya itu makin sukses. Ya itu aja lah, pokoknya lah. Peace. Jangan peace, ini jadi 02 ya. Jadi gimana dong? Peace. Nih juga amin nih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi sebelumnya aku mau minta maaf sama Bang Kemal kalau semisal konten aku yang kemarin nyinggung Bang Kemal. Tapi di sini aku mau disclaimer dulu ya. Aku di sini tuh ngomong dari sisi aku sebagai seorang wanita, seorang istri dan sekaligus seorang ibu. Jadi gini, kata-kata Bang Kemal ini benar. Kalau Kak Ricis ini di tiap kontennya itu nyalain AdSense. Tapi mohon maaf banget sebelumnya, aku nggak fokus ke bagian situ. Tapi di sini tuh aku melihat dari sisi perjuangan dia sebagai seorang ibu yang berjuang untuk membesarkan anaknya. Apalagi kita semua udah
tahu ya, kalau dari dulu sampai sekarang Kak Ricis itu udah sukses, dan itu semua untuk keluarga. Dia hanya seorang wanita yang berjuang memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak dan seorang ibu. Justru di sini aku sebagai seorang ibu, aku apresiasi banget sama Kak Ricis yang udah membesarkan Moana dengan baik sampai hari ini. Aku juga menghargai keputusan Kak Ricis yang memilih jalur ini dan akan tetap membesarkan Moana tanpa sosok suami. Kita nggak tahu ya, hal ini terlepas akan dikontenin atau enggak, tapi aku yakin apapun yang dilakukan Kak Ricis ke depannya itu pasti semua udah dipertimbangkan dan juga demi masa depan Moana anaknya. Jadi ini mau AdSense atau enggak, itu cara dia untuk cari nafkah, dan itu tuh halal. Karena bercerai itu keputusan yang berat, bercerai itu juga keputusan yang besar diambil oleh seorang ibu yang akan bertanggung jawab untuk membesarkan anaknya dengan baik. Dan kita ini sesama wanita, sesama ibu, lebih baik kita nggak menghakimi hal ini sebagai bahan pertanyaan, karena kita juga belum tentu bisa sekuat Kak Ricis di posisi itu. Aku tetap salut sama Kak Ricis sebagai sesama perempuan dan sebagai sama ibu. Mau gimana pun, aku apresiasi sama perjuangan kamu yang saat ini berusaha untuk tetap kasih yang terbaik buat Moana. Dan untuk seluruh ibu, tetap semangat ya. Aku yakin yang paling mengerti perjuangan menjadi seorang ibu itu adalah sesama ibu itu sendiri. Kita saling support satu sama lain. Jangan pernah menjadikan omongan buruk dari orang lain itu menggagalkan semangat kita sebagai seorang ibu untuk membesarkan anak kita dengan baik. Kita semua ibu yang hebat.